Bapak Ketua K3S beserta Bapak Ibu hadirin semuanya, mohon izin saya menyampaikan sebenarnya informasi ya Bapak Ibu, bukan materi ya, karena ini memang kewajiban kami sebagai fasilitator daerah. Kami dulu di Bintek di Jambi yang langsung dari bawah naungan Puspeka, Pusat Penguatan Karakter Kemendikbud RI. Waktu itu masih Kemendikbud Ristek. Nah, sekarang kami belum tahu apakah nanti masih di bawah Kemendikbud Kemendasmen ya, Kemendikdasmen. Karena ini sebenarnya binteknya itu sekitar bulan Agustus September. Jadi kami ngambil RTL-nya di bulan November, karena November kemarin kita banyak kegiatan yang padat, kegiatan dan segala macam. Makanya kami minta waktu kemarin kepada Pak Ketua K3S melalui Pak Sekretaris. Yang ingin kami sampaikan itu adalah materi advokasi implementasi pemanfaatan produk kebinekaan bagi pemangku kepentingan. Ini secara umumnya Bapak Ibu. Jadi maksudnya ini adalah bagaimana hal ini nanti kita sampaikan, karena Bapak Ibu semuanya, kita semuanya adalah kepala sekolah, pengambil kebijakan di sekolah. Makanya ini perlu kita sosialisasikan kepada Bapak Ibu semuanya berkenaan dengan penguatan karakter. Jadi penguatan karakter ini berlaku semua untuk masyarakat ataupun warga sekolah. Kalau dulu namanya, kalau waktu kurikulum ke-13 itu kalau tidak salah ada PPK ya, pendidikan penguatan karakter. Nah, kalau yang sekarang itu namanya penguatan karakter. Jadi yang membidangi ini tidak di bawah GTK, kan ada di Kemendikbud itu ada namanya Dirjen GTK, ada Dirjen Dikdas, ada Dirjen Dikmen. Kalau ini dia langsung di bawah Menteri Pendidikan, dia di sekretariat. Jadi koordinasi Puspeka ini langsung di bawah Menteri gitu. Jadi dia tidak melalui bidang-bidang. Ibarat kita di Dinas Pendidikan tuh memang langsung Pak Kadis yang membawahinya. Jadi dia tidak terkait, maksudnya untuk tugas tupoksinya tidak di bawah bidang-bidang yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu sangat beruntung sekali kami kemarin itu waktu mengikuti TOT itu memang yang langsung melakukan binteknya adalah dari kepala ataupun pimpinan dari Puspeka ini beserta rombongan. Dan untuk Provinsi Jambi tidak semua kabupaten pun yang diikutkan. Seralangun kemarin ada SD, SMP nggak ada ya, SMA yang ada 2 orang di Seralangun kemarin. Saya dengan guru SMA dari Mandiangin, Ibu Bu Era. Kalau mungkin Bapak Ibu sudah kenal juga dengan beliau itu adalah kaptennya yang ID belajar itu. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, kalau saya uraikan semuanya barangkali ya tidak cukup lah waktunya, seharian pun tidak cukup. Kami kemarin tuh 4 hari, itu pun kurang kan. Kan karakter peserta didik lah dulu, kemudian baru warga sekolah yang lainnya. Karena kita melihat di zaman sekarang ini boleh dikatakan pendidikan itu maju di segi kognitifnya. Ya tidak jauh mungkin di sekitar kita melihat bagaimana tingkah peserta didik kita, masih ada misalnya yang senang membuli kawannya, kemudian tidak menghormati perbedaan-perbedaan keragaman di sekolah. Ada lagi bermacam-macam. Di sini ada 6 produk kebinekaan yang telah ditelurkan, yang sudah dihasilkan oleh Puspeka itu tadi, Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan. Yang pertama, modul wawasan kebinekaan global. Inilah materi yang sebenarnya yang akan saya sampaikan. Kenapa ini yang akan saya sampaikan? Karena ini memang berkaitan erat langsung dengan sekolah.
Kemudian ada lagi nama produknya modul proyek penguatan proyek Pancasila. Itu juga dilaksanakan di sekolah. Buku panduan, kemudian buku panduan bagi orang tua, dongeng PAUD, ini tingkat PAUD. Kemudian poster dan konten digital, ini tingkat SMA. Forum penguatan kebinekaan, ini lembaga-lembaga yang mensosialisasikan penguatan karakter ini. Mungkin tidak cukup lah 10 menit, 5 menit. Baru ini nampaknya arahnya juga kembali kepada pola-pola yang terdahulu gitu kan. Bagaimana kembali memprioritaskan pengembangan karakter di sekolah. Karena ya itu tadi saya bilang, kalau di zaman kita dulu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu apalagi yang senior-senior kan masih ingat, kalau kita anak kita sebagai murid misalnya, ketika berjalan di depan yang orang tua pakai jurus belah bumi itu kami dulu, itu melungkuk kan, itu karakternya masih bagus. Kalau zaman sekarang kalau anak-anak lewat depan kita kayak roket aja gitu kan, bus, kan. Nah itulah maksudnya nanti lembaga ini yang akan menggiatkan pembinaan karakter di sekolah. Jadi ini maksud saya sampaikan, ini mengawali nanti program-program dari pusat untuk pengembangan karakter di sekolah. Jadi semacam tahap awal lah. Nanti baru ada program-program berikutnya dari pemerintah berkenaan dengan penguatan karakter ini. Nah, bisa saja nanti ada misalnya pendampingan ke sekolah, atau mungkin Bapak Ibu semua atau guru-guru kita di sekolah diminta nanti untuk menjadi narasumber untuk menyampaikan sekolah-sekolah setelah diberi pelatihan. Kalau yang sekarang alhamdulillah, kalau yang saya sendiri itu selain di fasilitator ini juga yang sudah berjalan dari 2023 adalah sebagai fasilitator literasi numerasi. Makanya untuk literasi numerasi, alhamdulillah untuk Sorolangun sudah terus meningkat dan hasilnya sudah dirasakan. Salah satu itu kalau tidak salah kemarin Bu, rapor pendidikannya meningkat dari literasi, dapat bos kinerja ya kemarin Bu ya. Alhamdulillah gitu kan. Tapi saya sendiri mengajukan sekolah kami tidak dapat, itu walaupun saya narasumber. Karena tidak termasuk ke dalam catatan rapor sebagai literasinya yang rendah. Jadi itu memang sudah terkoneksi dengan data pusat. Jadi mereka tahu misalnya ketika ada pelatihan mengenai puspeka, ada banyak paparan, ada ice breakingnya, ada pengenalan dan sebagainya. Cuman karena mengingat waktu juga, kalaupun memang nanti ada kesempatan khusus, misalnya kita ada memang kegiatan dari resor ataupun dari K3S, untuk materi ini insya Allah kami siap. Jadi tidak perlu dibayar, gratis. Intinya kami juga kewajiban kami terpenuhi, jadi ilmu yang kami peroleh, informasi yang kami peroleh juga dapat kami sampaikan. Nah ini ada contoh ice breaking. Jadi intinya Bapak Ibu begini, penguatan karakter itu cakupannya yang pertama yang memang dari segi keberagaman tadi. Bagaimana supaya di sekolah itu tidak ada timbul diskriminasi, baik itu dari suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada lagi kekerasan. Nah itu nanti tidak ada lagi yang termasuk yang narkoba itu. Makanya salah satu materi ini adalah dalam penguatan karakter, selain kita mengimplementasikan atau melakukan sosialisasi kepada warga sekolah, itu kita bisa membuat poster. Misalnya poster anti bullying. Nah, dibuatlah. Sini sudah ada contohnya, tinggal di print ataupun dipesan di toko sablon, tempellah di sekolah kita nanti. Mau bikin spanduk tentang apa, ada nanti berkenaan dengan pendidikan karakter. Nah ini contohnya tadi saya ini bilang tentang keberagaman yang sekarang kadang susah diterima oleh warga sekolah, apalagi anak-anak kita. Misalnya
Yang satu ini dari suku lah dulu. Satu dari Jawa, satu dari Medan, satu dari Padang, satu dari Kerinci. Kadang belum bisa mereka saling menghargai. Nah, penguatan karakter inilah yang diperlukan Bapak Ibu. Ini banyak contoh. Sebenarnya kalau dibawa ice breaking, tapi yang buat kabupaten lain kan mirip. Nah, sekarang kita dari situ saya upayakan dari situ dua. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanya. Pak Ridho, ada dong? Pas lah. Kalau tidak ada, mohon nanti selepas ini. Ayo, kita beri kesempatan 2 menit. Ada itu marah Pak, ini kajian PGRI ini. Ya, terima kasih kepada pemateri. Mungkin ini juga jadi pemacu gitu kan. Mungkin kalau kata Pak Ijal nanti Bombay, jangan nanti yang fasilitator nanti domisilinya di Singkut, nanti yang Singkut tidak memahami. Gini Pak, ini mungkin untuk bagi kami ini mungkin baru juga bagi kami untuk mendengar puspeka ya. Kalau masalah karakter, memang kita sudah melaksanakan pendidikan karakter di sekolah. Namun ada puspeka yang di bawah naungan pusat, di bawah naungan Kemenristek. Nanti ada tersendiri dari yang ingin ditanyakan ini seandainya nanti kegiatan puspeka ini tersendiri ada pelatih pelatihan, kemudian bagaimana kita untuk puspeka ini dari bagaimana nanti? Ya, untuk puspeka kita sebagai dari sekolah, untuk masuk dalam jaringan puspeka itu bagaimana? Atau puspeka ini terpisah antara puspeka dengan sekolah, ataupun ada termasuk di dalam program di sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang Ibu Ketua PGRI. Jadi Bapak Ibu semuanya, Waalaikumsalam. Bapak-bapak yang berambut lurus, bapak-bapak yang suka makan sayur. Nah, bapak-bapak yang suka makan ikan laut. Bapak-bapak yang maaf ya, bukan mengenai, tidak ada maksud ini syarat, tidak cuma kita game saja. Yang beragama Islam, yang beragama Kristen, yang beragama Hindu. Nah, yang ada di tempat itu sementara. Kesimpulan. Jadi, saya pengen tanya Bapak Ibu Bapak yang maaf, adakah yang maju lebih dari 1 langkah tadi? Banyak langkah. Semuanya ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi tadi yang suka makan jengkol. Dengan apa tadi? Ikan laut. Yang lain apakah memang tidak suka makan jengkol atau ditutupi? Pak Sukis ada semua. Satu orang yang tidak suka ya. Kenapa tidak suka Pak? Pak kalau dikasih duit 100.000 mau lah makannya kan? Nah bapak-bapak dari identitas tadi ada tempat lahir, ada hobi, ada apa tadi lagi ya? Ciri-ciri tubuh. Kira-kira ada nggak yang paling penting kira-kira dari data tadi? Agama ya. Identitas diri ya. Agama. Identitas diri. Ciri-ciri fisik. Kalau yang dari tadi, yang semuanya tadi ada nggak yang kira-kira bisa coba? Kayak misalnya Pak yang tidak suka makan jengkol, kalau besok misalnya terpaksa makan juga gimana?
Bisa Pak, tapi alternatif lain Pak. Misalkan dibikin kerupuk. Coba Bapak kasih ini. Kalau makan misalnya Alternatif lain, dibikin makanan lain seperti kerupuk. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Jadi dari sini dapat kita lihat itu sudah ada perbedaan 3 langkah kan. Ada yang paling depan di 2, ada yang di tengah 2, ada yang paling belakang 1. Nah, dengan demikian kan sudah terbukti keragaman itu memang tidak bisa istilahnya ditutupi, memang ada. Kita tidak bisa memaksakan misalnya murid kita harus memahami bagaimana karakter seseorang. Saja, terima kasih dulu. Nanti dilanjutkan. Mohon maaf sudah berdiri bapak-bapak semuanya. Di kelas baru di. Ya. Nanti mudah-mudahan kalau ada waktu di lain waktu, insyaallah. Intinya kalau saya pribadi, Bapak Ibu, kalau memang berkenan nanti bisa diliterasi numerasi ilmunya lebih bukan yang dulu dapat informasi. Saja Bapak Ibu sudah setengah jam, mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Dikahes, terima kasih, mohon maaf sekali lagi bila kita berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cukup bersama kan? Terima kasih saya mengucapkan kepada Bapak Izarmianto. Yogyanya yang datang itu dengan undangan itu ada 11 sekolah, di mana SD ada 6 dalam undangan itu, alhamdulillah semuanya hadir. SD saya 69, kemudian